Kita membaca Roma pasal 7 ayat 4. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ini berarti apa? Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang mati secara rohani. Jadi manusia lama kita menjalani hukum Taurat sebagai suami kita. Tapi kita menjadi percaya kepada Yesus, yaitu kita disalibkan bersama-sama Yesus. Maka kita bisa dibebaskan dari suami yang lama, yaitu dibebaskan dari hukum Taurat. Kemudian kita menikah lagi dengan Yesus Kristus, yaitu kita menjadi bersatu dengan Yesus Kristus dalam imannya. Kalau kita menikah lagi dengan Yesus Kristus, pasti melahirkan anaknya, yaitu kita berbuah. Ini adalah buah yang Yesus berbicara kepada kita. Kalau itu, dulunya Kristen KTP, dulunya non-Kristen. Tapi dalam kasih karunia Tuhan Allah kita percaya. Maka kita menjadi bersatu dengan Yesus Kristus, yaitu kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Sama seperti ranting-rantingnya tinggal kepada pokok anggur. Kalau itu pasti berbuah. Kalau sebagai orang Kristen tidak berbuah, ini kurang normal. Seharusnya sebagai orang Kristen kita harus berbuah. Kalau tidak ada berbuah, kita perlu memeriksa lagi tentang aku berada di dalam Kristus. Kristus berada di dalam aku. Aku tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam aku. Kita membaca ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dulu saya sudah menjelaskan, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ini berarti apa? Melalui ayat 7 kita bisa mencari jawabannya. Kita tinggal di dalam Kristus artinya kita tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Kita tinggal di dalam kebenaran Injil. Lebih konkretnya, kita tinggal di dalam firman Allah. Kita tinggal di dalam kebenaran Injil. Berarti kita secara teratur membaca Alkitab, meditasi firman Allah, studi firman Allah, kemudian melakukan firman Allah. Di sini ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4. Coba, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi ayat 7-nya, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam aku berubah menjadi firman-Ku tinggal di dalam kamu ya. Jadi melalui ini, akunya firman-Ku
berubah firman-Ku. Jadi, Kristus tinggal di dalam aku. Berarti firman Kristus tinggal di dalam aku. Amin. 자, menurut Efesus pasal 5 ayat 18. Sudah tahu dengan baik. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi berbicara tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian pada waktu yang sama tertulis. Itu Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16 saya membaca. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi menurut Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi menurut Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya kita dipenuhi dengan firman Allah. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus artinya kita dipenuhi dengan kebenaran Injil. Maka Kristus tinggal di dalam kita artinya firman Allah. Firman Kristus tinggal di dalam kita. Maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Artinya hati kita, pikiran kita dikuasai oleh firman Allah. Amin. Jadi Yohanes berbicara tentang rahasia menang, rahasia kemenangan atas kehidupan kita. 자, menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 14, saya langsung membaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Firman Allah di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Waktu yang akan datang, saudara-saudara pasti akan tinggal di luar asrama. Keluar dengan tujuan yang baru. Kemudian mulai tinggal di masyarakat. Bagaimana mengalahkan dunia ini? Dengan keputusan yang kuat? Dengan keyakinan yang kuat? Bagaimana? 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Walaupun tinggal di asrama, sama seperti terus tinggal di asrama, senantiasa secara teratur berada dalam firman Allah. Yaitu apa? Setiap hari secara teratur membaca Alkitab, meditasi firman Allah, mendengar firman Allah. Pada waktu itu bisa mengalahkan dunia, bisa mengalahkan yang jahat. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah di dalam hati saudara-saudara senantiasa dipenuhi dengan firman Allah? Seringkali secara teratur meditasi firman Allah, kemudian firman Allah itu bekerja di dalam hati saudara-saudara. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting pada zaman modern ini. Hari Minggu kemarin saya pergi ke gereja Indonesia untuk berkhotbah. Sebelum mulai menyampaikan firman Allah, saya lebih dahulu mengaku iman saya. Saya yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Kemudian,
Saya yakin dan percaya bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang hidup bisa memberikan jawaban yang lengkap kepada semua masalah-masalah yang kita menghadapi. Yaitu Alkitab adalah jawaban yang lengkap bagi semua macam masalah manusia. Kemudian, saya yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah standar yang mutlak bagi kehidupan kita, bagi perbuatan kita. Tapi pada zaman modern ini, banyak orang tidak percaya, tidak yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak menganggap Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Maka mereka ikut ajaran yang tersesat. Mereka keluar dari kebenaran Injil. Kemarin saya mendengar cerita yang lucu atau yang aneh. Sekarang di Amerika Serikat, homoseksualitasnya menjadi masalah-masalah yang sangat-sangat serius. Di sini ada seorang laki-laki. Dia berbicara, saya adalah transgender. Transgender artinya mengubah seksnya, yaitu mengubah laki-lakinya menjadi perempuan. Mengubah perempuannya menjadi laki-laki. Di luar negeri ada kamar mandi yang umum, yang luas. Di Korea banyak. Tapi di Indonesia jarang ya, memang belum pernah. Ada kamar mandi umum, ruangannya sangat luas. Kemudian ada kamar mandi umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-lakinya hanya boleh laki-laki saja masuk. Untuk perempuannya hanya perempuan saja boleh masuk. Tapi suatu hari laki-laki yang masih mempunyai cabai langsung masuk kamar mandi untuk umum. Untuk kamar mandi umum untuk perempuan. Perempuan-perempuan yang mandi di dalam kamar mandi untuk perempuannya heran sekali. Kemudian protes kepada tuan yang memiliki kamar mandi umum itu. Mengapa laki-lakinya boleh masuk ke dalam kamar mandi untuk perempuan? Tapi tuannya menjawab seperti ini. Sebelum masuk, dia bicara atau ditanyakan kemudian menjawab. Akulah transgender, yaitu saya sudah mengubah seks saya. Saya sudah mengubah dan menjadi perempuan. Hanya berbicara saja ya. Kalau itu sebenarnya harus apa? Periksa cabai ya. Cabainya hilang atau masih ada. Tapi itu mengganggu hak manusia. Jadi nggak bisa. Hanya mendengar pengakuan saja kemudian boleh. Kalau tidak boleh sebenarnya melanggar hukuman negara Amerika Serikat. Terjadi hal yang lucu, terjadi hal yang aneh. Mengapa? Mereka keluar dari kebenaran Injil. Amin. Kemudian ayat 7b. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini firman Allah ini cerita tentang jawaban doa ya. Kami sudah belajar. Sebagian orangnya berpikir, kalau kita berdoa, semuanya berjalan dengan baik. Ini salah paham terhadap doanya. Tuhan Allah tidak memberikan hak untuk berdoa kepada kita. Di sini
mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Hanya kita membaca ini saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu berdoa secara sembarangan pun kepada Tuhan Allah untuk memuaskan hawa nafsu kita, kemauan kita, Tuhan Allah tetap mendengar doa kami? No. Sebelum mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ada syaratnya. Syarat apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yaitu pada saat itu. Yaitu waktu memuaskan syarat itu. Kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki. Jadi di dalam kebenaran Injil kita perlu berdoa. Dengan kata yang lain, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kita berdoa sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Pada waktu itu Tuhan Allah mendengar doa kita. 1 Yohanes pasal 5. Membaca sudah tahu dengan baik. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Sudah? 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan di sini ayat 14. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Walaupun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi isi doanya, pokok doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, Tuhan Allah tidak mengabulkan doa kita. Amin. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita harus menyadari dengan benar. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, kemudian mendapat jawaban doa. Pada waktu itu bisa berbicara, saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa dengan puasa 3 hari, maka mendapat jawaban doa. Enggak. Di sini tertulis mengapa Tuhan Allah mendengar doa-doa kita? Mengapa Tuhan Allah mengabulkan doa kita? Memang kita berdoa dengan benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Ya, itu benar. Tapi tujuan yang terutama bagi Tuhan Allah adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan Allah. Jadi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mengantisipasi jawaban doa. Tujuan yang terutamanya untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Apalagi kita hidup sebagai orang Kristen yang benar. Itu juga tujuan utamanya untuk memperlihatkan kehidupan yang benar kepada orang yang lain. Untuk memperlihatkan perbuatan yang baik kepada orang yang lain. Memang itu juga menjadi tujuan kita. Tapi tujuan yang terutamanya apa? Kita memuliakan Tuhan Allah melalui perbuatan kita yang benar, kehidupan kita yang benar. Kita harus memahami dengan baik. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Saya langsung membaca. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan nama Tuhan Allah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Setelah mendapat jawaban doa, kita memuliakan nama Tuhan Allah dengan berkata, Tuhan Allah mengasihiku, maka Dia mengabulkan doaku. Tuhan Allah yang tetap mendengar doa kita. Tuhan Allah tetap yang maha kuasa, maka mengabulkan doa kita. Kemudian apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu kita berbuah, waktu kita hidup, kemudian bisa memuliakan nama Tuhan Allah melalui perbuatan yang benar, melalui kehidupan yang benar, melalui hasil yang baik di hadapan Tuhan Allah, kita memuliakan nama Tuhan Allah. Kemudian menjadi murid-murid Yesus. Amin. Kemudian ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Kasihku itu. Ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi ayat 9, bagaimana? Berubah. Aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam aku. Menurut ayat pasal 4, ayat 4. Menurut ayat 9, tinggallah di dalam kasihku. Ungkapannya agak berbeda. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku. Ini artinya sama. Oke. Kemudian kita perlu memperhatikan susunannya. Ayat 19, ayat 9-nya, Yohanes pasal 15 ayat 9. Tinggallah di dalam kasihku. Kemudian ayat 12-nya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih Kristus. Kemudian kita saling mengasihi. Yang mana lebih dahulu harus dilakukannya? Saling mengasihi. Coba memikirkannya. Ayat 9, tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam Kristus. Dulu saya bicara ya. Tinggallah di dalam Kristus artinya apa? Tinggallah di dalam kebenaran Injil. Tinggallah di dalam kebenaran firman Allah. Ayat 9. Ayat 9 artinya tinggallah di dalam kebenaran Injil. Injilnya dulu. Perlu memahami Injil dulu. Perlu menyadari Injil dulu. Perlu mengenal Injil dulu. Perlu mengalami Injil dulu. Kemudian apa? Ayat 12. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ini susunannya. Orang yang belum menyadari Injil. Orang yang belum tahu Injil. Orang yang belum terharu oleh kasih Yesus, oleh kasih karunia Tuhan Allah yang sudah dijelaskan dalam Injil, bisa saling mengasihi. Memang dengan kasih manusia bisa saling mengasihi, tapi tetap terbatas, tetap terjadi masalah. Jadi Injilnya dulu diajarkan. Injilnya dulu kita perlu mengerti. Injilnya dulu kita harus belajar. Injilnya dulu kita harus mengenal dengan baik. Kemudian
kasih Allah. Dengan kasih Allah kita bisa mengasihi orang yang lain. Itu bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasih. Memang saudara-saudara juga pasti ada orang yang susah mengasihi, susah merangkul di dalam hatinya, susah mengampuni. Tapi dengan kasih Tuhan Allah kita bisa mengasihi mereka. Bagaimana kita berbicara? Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Maka kita senantiasa mengasihi orang yang lain. Kasih itu harus berasal dari kasih Allah, bukan kasih manusia. Kasih manusianya terlalu kecil, terlalu sempit, terlalu terbatas. Oke? Jadi Injilnya lebih dahulu diajarkan daripada etika. Saling mengasihi adalah semacam etika. Jadi Injil lebih dahulu daripada etika. Mengenal Injil, menyadari Injil, memahami Injil lebih dahulu daripada saling mengasihi. Karena kasih Allah, dengan kasih Allah kita bisa mengasihi orang yang lain. Tapi kasih Allah itu yang berasal dari Injil. Kita semakin menyadari Injil mendalam, kita semakin mengerti Injil mendalam, semakin mengenal Injil mendalam, kita pasti mendapat kasih Tuhan Allah secara berlimpah-limpah. Karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Amin. Maka 1 Korintus pasal 5. Coba ya, kita sudah banyak kali membaca. 1 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Dua Korintus, salah ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Sebab 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebelum kita mengenal Injil, sebelum kita dilahirkan kembali, biasanya hidup untuk diri sendiri saja. Jadi bersifatnya egosentris, egois. Tapi setelah belajar Injil, semakin mengenal Injil mendalam, terharu oleh karena kasih Kristus, kasih Tuhan Allah. Maka di sini kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus mengubah kita untuk hidup untuk Tuhan Allah. Kasih Kristus menggerakkan hati kita agar kita mengasihi orang-orang yang susah mengasihi. Amin. Kalau itu, Adam, nenek moyang kita Adam, apakah dia berada di dalam kasih Tuhan Allah? No. Oleh karena dia melanggar perintah Tuhan Allah, yaitu dia makan buah yang dilarang. Oleh karena waktu ularnya mencoba Adam, dia mencurigai kasih Allah.
kalau itu bagaimana keturunan Adam? Menurut Malaki pasal 1 ayat 2, Tuhan Allah berbicara, aku mengasihi kamu. Kalau itu pada waktu itu, amin. Terima kasih. Mereka perlu terharu. Amin. Aku mengasihi kamu. Tapi bagaimana mereka mencurigai? Bagaimana mereka bertanya? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kamu? Ini adalah pertanyaan keturunan Adam, yaitu kami. Coba memikirkan sampai saat ini, betapa banyak Tuhan Allah mengasihi kami. Dengan cara bagaimanakah Tuhan Allah mengasihi kami? Apakah kami layak dikasih oleh Tuhan Allah? Maka Tuhan Allah mengasihi kami? No. Kalau begitu, lagi kembali Yohanes pasal 15. Ayat 9. Tinggal di dalam kasih-Ku, tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus? Ini artinya apa? Jawabannya 10 ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Wah, ini jawaban yang luar biasa. Bagaimana kita senantiasa tinggal di dalam kasih Kristus? Jawabannya, kita menuruti perintahku. Kita hidup sesuai kehendak Tuhan Allah. Kita senantiasa berusaha melakukan perkataan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya apa? Kita tidak di dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Menurut ayat 9 sampai 10, kata kasih atau mengasihinya 5 kali dipakai. Jadi kasihnya yang pertama berasal dari Tuhan Allah. Kasih Tuhan Allah diserahkan kepada anaknya Yesus Kristus. Kemudian kasih Tuhan Allahnya dari anak Tuhan Allah diberikan kepada murid-muridnya. Kemudian berbicara tinggallah di dalam kasih Kristus. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mulai berbicara tentang sukacita ya. Apakah saudara-saudara senantiasa bersukacita? Kita bersukacita itu adalah kehendak Tuhan Allah. Sudah tahu ya. Tapi kadang-kadang marah. Kadang-kadang sedih. Kadang-kadang terlalu banyak khawatir. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kita menuruti perintahnya, yaitu kita saling mengasihi. Ini bukan kunyang berat. Kita menuruti perintah Tuhan Allah, yaitu kita saling mengasihi. Ini adalah rahasia untuk dipenuhi dengan bersukacita. Mengapa kurang bersukacita? Mengapa merasa sedih? Oleh karena apa? Egosentris. Hanya senantiasa memandang diri sendiri saja. Senantiasa mengutamakan urusan sendiri saja. Daripada memperhatikan orang yang lain. Daripada menyenangkan hati orang yang lain. Daripada membantu orang yang lain. Oke? Waktu kita saling mengasihi, di dalam hati kita dipenuhi dengan bersukacita. Amin. Misalnya Yesus Kristus.
Menurut Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian menurut Yohanes pasal 14 ayat 16, memberikan seorang penolong. Kemudian menurut Yohanes pasal 14 ayat 27, memberikan damai sejahtera. Kemudian sekarang ayat 10, memberikan sukacita juga. Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Memberikan seorang penolong kepada kita. Memberikan damai sejahtera kepada kita. Kemudian ayat 9, ayat 10, Tuhan Yesus memberikan boros sukacita kepada kita. Kemudian ini Yohanes pasal 15, 14, 16-nya khotbah yang terakhir sebelum ditangkap. Jadi sebelum ditangkap dia secara terakhir berkhotbah, kemudian terus bicara tentang menuruti perintahnya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Membaca lagi. Yohanes pasal 14 ayat 15. Membaca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke. Kemudian ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21 membaca barang siapa. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian, Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Terus menerus berbicara tentang perintahku, menuruti perintahku. Kalau itu, di sini perintah itu berarti apa? Perintah itu menunjukkan apa? Perintahnya. Jawabannya ayat 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Yesus berbicara, kamu menuruti perintahku. Ini artinya kamu tinggal di dalam kasihku. Kami mengasihi aku. Kalau begitu, perintahku itu artinya apa? Perintah Yesus. Ayat 12. Saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Saling mengasihi. Jadi menurut Yohanes pasal 13 ayat 34. Saya membaca lagi. Yohanes pasal 13 ayat 34. Sudah? Aku. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan Allah, artinya kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita. Yang mana lebih susah? Coba berpikir. Kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita. Yang mana lebih susah? Kita mengasihi saudara-saudara kita lebih susah daripada kita mengasihi Tuhan Allah. Mengerti? Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, dengan mulut saja bicara ya, oh saya mengasihi Tuhan Allah. Saya adalah hamba Tuhan Allah. Dengan mulut saja mengakui, memang baik ya. Tapi bagaimana tahu
Dia betul-betul mengasihi Tuhan Allah waktu dengan mulutnya mengakui. Karena berbicara kepada Tuhan Allah yang tidak terlihat dengan mata manusia. Tapi waktu kita berbicara, saya mengasihi saudara kita. Saya mengasihi saudara itu. Bagaimana? Secara konkretnya perlu terlihat ya, terlihat melalui perbuatan yang benar, percakapan yang benar. Oke, 자, membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, membaca bersama-sama. Anak-anakku, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita mengakui, saya mengasihi saudara itu, kemudian tidak terlihat perbuatan yang konkretnya, ini apa? Berbohong. 자, kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Pembaca sama-sama. 20. Jikalau. 자, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ialah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. 자, kemudian kembali lagi Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 자, ayat 12. Saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Secara konkretnya bagaimana itu dinyatakan? Ayat 13-nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kita memberikan nyawa kita untuk sahabat-sahabat kita. Itu artinya kita saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, di sini kita perlu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Siapakah adalah sahabat-sahabat di depan Tuhan Allah? Ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Ku menunjukkan siapa? Yesus. Kamu adalah sahabat Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabat Yesus jikalau kamu berbuat apa yang Yesus perintahkan kepada kamu. Kalau kita menuruti perintah Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah menganggap kita sebagai sahabat-sahabat Yesus. Wah, ini hal yang luar biasa. Walaupun saudara-saudara menuruti perintahku dengan sungguh-sungguh. Waktu saya berbicara, mendengar suaraku dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Pada waktu itu, hei sahabatku, sahabatku, saya belum pernah memanggil seperti itu. Bagaimana bisa memanggil saudara sebagai sahabatku? Hubungannya jauh berbeda ya. Saya sama seperti bapak, saudara-saudara ya, tinggal di kampung. Tapi bapaknya, anaknya bagaimana menjadi sahabatnya? Bagaimana menjadi temannya? Tapi di sini, kalau kita menuruti perintah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menganggap kita sebagai apa? Sahabat. Sahabat. 자, tentang itu kita coba membaca. 자, 요한ес pasal 20 ayat 17.
Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat 17 membaca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Di sini berbicara apa? Ayat 17a. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Yesus memanggil kita sebagai saudara-saudaraku. Ibrani pasal 2 ayat 11 membaca lagi. Ibrani pasal 2 ayat 11. Ibrani pasal 2 ayat 11. Sudah mendapat? Karena Ibrani pasal 2 ayat 11. Membaca. Sebab, 1, 2, 3. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus memanggil kita sebagai saudara. Saudara. Tidak malu. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Memang saudara-saudara pernah mengalami atau mencoba begitu? Dengan adiknya pergi bersama-sama. Tapi adiknya sekarang kotor sekali. Dari hidungnya keluar air yang putih. Pada waktu itu bertemu dengan temannya. Oh, laki-laki yang berdiri di belakang itu siapa? Oh, adik tetangga saya. Bukan adik sendiri. Atau mamanya, papangnya berjalan bersama-sama. Tapi papangnya, mamanya pakai baju yang sederhana. Kotor. Karena baru kembali dari kebun, dari sawah. Tapi bertemu dengan teman. Walaupun berbicara dengan temannya, tidak kenalkan mama, papa sendiri kepada temannya. Kenapa? Merasa malu. Waktu saya masih kecil, saya pernah. Tapi sebagai anak Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya. Wah, ini hal yang luar biasa. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus tidak malu menyebut saya saudaranya. Yesus tidak malu menyebut kami saudaranya. Saudaranya, sahabat. Tuhan Yesus menyebut kami sebagai saudara, sebagai sahabat. Kemudian memberikan nyawa untuk kita. Kita adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak malu menyebut kami sebagai saudaranya. Kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16.
1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita adalah orang berdosa. Namun demikian, Yesus tidak malu menyebut kita saudara-saudaranya. Apalagi Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Yang sederhana. Kalau itu kita memikirkan kasih kita dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar khotbah atau mendengar nasihat atau mendengar firman Allah. Harus mengasihi. Saling mengasihi. Bagaimana menjawab? Kalau orang itu layak dikasih, saya bisa mengasihi. Kalau orang itu layak dikasih, saya mau mengasihi. Ada bersyarat dia. Kalau itu coba memikirkan kita. Apakah kita layak dikasih oleh Yesus? Apakah kita layak dikasih oleh Tuhan Allah? Apalagi kita adalah orang yang dikasih, maka Tuhan Yesus memberikan nyawa untuk kita? No. Kita adalah lemah. Kita adalah orang berdosa. Kita pernah bermusuhan dengan Tuhan Allah waktu kita orang berdosa. Namun demikian, Tuhan Allah mengasihi. Tuhan Allah tidak malu menyebut kita saudaranya, sahabatnya, apalagi memberikan nyawa untuk kita. Kembali lagi, Yohanes pasal 15 ayat 15. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Di sini sahabat, sebelumnya saudara. Sahabat ya, sahabat. Sahabat. Sahabat artinya apa? Teman. Sahabat dalam bahasa Yunani artinya orang yang mengasihi. Sahabat artinya orang yang mengasihi. Coba memikirkan. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah budak setan. Oke. Jadi status sosial adalah budak. Tapi setelah percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai sahabat, sebagai saudara. Itu status sosial dari budak berubah menjadi status sosial sahabat. Status sosial orang yang mengasihi. Dengan kata yang lain, hubungan antara tuan dan budak berubah menjadi hubungan sahabat-sahabat yang saling mengasihi, saling dikasih. Status sosial dari budak berubah menjadi status sosial orang-orang yang saling mengasihi, saling dikasih sebagai sahabat. Ini hal yang luar biasa. Dengan pikiran manusia tidak bisa memikirkan. Tapi ada contoh yang baik di dalam Alkitab. Filemon pasal 1 ayat 16. Langsung membaca ya. Filemon pasal 1 ayat 16. Filemon pasal 1 ayat 16.
Ini surat yang dikasih kepada Filemon tentang budak Onesimus. Budak Onesimusnya berlari, suatu hari berlari, kemudian bertemu dengan Paulus. Paulusnya berbicara tentang budak Onesimus agar Filemonnya menerima sebagai saudara yang dikasih. Saya membaca surat Filemon pasal 1 ayat 16. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Di sini, Onesimus dianggap sebagai apa? Saudara. Saudara yang kekasih. Saudara yang dikasih. Seorang budak suatu hari lari. Kemudian mengirim surat untuk menerima budak yang larinya sebagai saudara. Ini hal yang luar biasa. Kalau itu di sini kita perlu memikirkan hamba atau budak dan sahabatnya, saudaranya. Hambanya atau budaknya secara paksa mereka menurut dia perintah Tuhan. Secara paksa. Bukan dengan sukacita. Bukan dengan sukarela. Tapi sahabatnya. Sahabat artinya orang yang mengasihi. Maka menjadi hubungan sahabat ya. Artinya apa? Menjadi hubungan sahabat yang mengasihi dan sahabat yang dikasih. Jadi sahabatnya dengan sukarela menuruti perintah Tuhan Allah. Dengan sukacita menurutinya. Ini perbedaan yang terbesar. Saudara-saudara belum mengenal Injil, tapi secara khusus terpilih, terpanggil oleh Tuhan Allah, maka mau menjadi hamba Tuhan. Walaupun pada awalnya belum mengenal kasih Yesus melalui Injil yang murni, tapi di dalam rencana Tuhan Allah yang khusus, terpilih, terpanggil, kemudian di antara sekolah kami untuk belajar Injil. Ini berkah, ini kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Tapi ada tugas yang pentingnya. Dengan sungguh-sungguh belajar Injil, dengan sungguh-sungguh meditasi firman Allah tentang Injil, maka perlu atau harus semakin mengenal kasih Yesus. Semakin mengenal kasih karunia Tuhan Allah yang berlimpah. Maka setiap kali kita mengajar Injil, setiap kali kita menginjili, setiap kali kita melayani pelayanan misi di kampung, di daerah yang masing-masing, motivasi yang tersembunyinya, tujuan yang tersembunyinya, maksud yang tersembunyinya apa? Harus diambil dari, harus berasal dari dengan motivasi sukarela ya. Dengan motivasi bersukacita ya. Walaupun Tuhan Allah memberikan tugas apapun kepada kita, walaupun Tuhan Allah berada di dalam kondisi apapun, kita senantiasa menuruti dengan sukacita dan melakukan tugasnya, melakukan pelayanan misinya dengan sukarela, dengan sukacita ya. Itu adalah menuruti perintah Tuhan Allah. Itu artinya kita berada di dalam kasih Yesus. Amin. Hari ini sekian aja. Terima kasih.